Bab 4450. Kengerian pedang raksasa. Godias mendengus dingin, dengan ketidaksenangan di matanya. Dia sangat puas dengan kualifikasi Alexis, tetapi kepribadian seperti ini cepat atau lambat akan sangat menderita. Dia tidak ingin cicitnya menjadi janda di masa depan. Mata Godias berkilat, dan dia diam-diam berkata, saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada anak ini. Dia berkata kepada pejabat senior Sekte Bulan Merah, sebentar lagi, aku akan ditekan di lapisan ke-6 dari alam asal, ayo lakukan yang terbaik, dan kalian semua siap untuk menyelamatkan nyawa anak ini, dan jangan biarkan dia benar-benar mati. Kalau tidak, gadis itu mungkin menyalahkanku selama sisa hidupku. Aku tidak mau gadis itu mencuci wajahnya dengan air mata di masa depan. Para tetua itu dan kepala sekte itu segera membeku, mengangguk dan berkata, oke guys. Godias menatap Alexis dan berkata, nak, aku berjanji, aku akan menggunakan kekuatan penuh dari alam ini saat aku bergerak. Jika kamu mati, jangan salahkan aku. Alexis mendengar, dia tersenyum dan berkata, itu bagus. Nyatanya, Godias salah paham dengannya. Alexis tidak mengatakan kata-kata seperti itu karena dia meremehkan Godias, tetapi karena dia menghargai Godias. Karena, untuk mengalahkan Godias, Alexis akan menggunakan seluruh kekuatannya dengan tebasan jiwa bintang. Tebasan jiwa bintang adalah kartu trufnya yang paling tidak pasti sekarang, tetapi teknik rahasia yang menggabungkan jiwa dan seni bela diri ini pasti sangat kuat. Dengan kekuatan Alexis saat ini, tidak ada cara untuk mengendalikannya sepenuhnya. Setelah digunakan, tidak ada cara untuk tetap naik setinggi mungkin. Oleh karena itu, jika ada yang tidak baik, sangat mungkin untuk membunuh Godias yang telah menekan kekuatannya dengan satu pukulan. Untuk sesaat, semua orang di alun-alun menjadi gugup dan bersemangat. Godias, patriark tertinggi dari Sekte Bulan Merah, akan menyerang di depan mereka. Godias, sebagai orang kuat di wilayah jiwa bulan, telah meninggalkan banyak legenda, suatu kehormatan bagi mereka untuk dapat menyaksikan serangan Godias. Semua orang menantikan untuk menyaksikan kekuatan pria kuat ini. Tiba-tiba, aura Godias berubah, dan alam yang kuat itu langsung ditekan ke lapisan ke-6 alam asal. Meskipun alam asal berada di lapisan ke-6, aura menakutkan itu membuat takut banyak orang. Dalam sekejap, udara di seluruh Sekte Bulan Merah tampak menebal. Tubuh Godias berangsur-angsur muncul dengan titik-titik cahaya kristal, dan aura yang sangat luas menyebar, mengisi semua orang dalam sekejap. Hati, membawa tekanan tanpa akhir. Semua orang melihat cahaya kristal di sekitar Godias dengan mata gemetar, titik cahaya kecil itu sepertinya seberat bintang. Dan kepala Sekte Bulan Merah mengubah ekspresinya, dan berseru, mungkinkah tetua akan menggunakan trik itu? Pada saat ini, terdengar ledakan, dan lingkaran emas menyelimuti tubuh Godias di atas, semakin banyak kristal di udara, dan seluruh tubuh Godias tampaknya telah memadatkan tiang besar. Dan tiang itu mengandung tekanan spiritual yang sangat menakutkan. Bahkan kulit Alexis sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, garis keturunan kristal surgawi. Dan, apakah itu lebih kuat dari garis keturunan Kenet? Kepala Sekte Bulan Merah juga bersemangat, dan pada saat yang sama, merasa ada yang luar biasa dalam tekanan, tetapi mereka ingin bergabung pada saat terakhir untuk menyelamatkan Alexis. Namun, ketika leluhur menggunakan jurus ini, Kepala Sekte Bulan Merah sedikit khawatir. Bahkan jika orang-orang kuat di sekte menyerang bersama, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan orang dengan jurus ini. Darah Godias di wilayah jiwa bulan adalah kristal surgawi. Apa itu kristal surgawi? Kekuatan garis keturunan Sky Crystal adalah untuk mengubah kekuatan spiritual menjadi kristal. Kekuatan spiritual setelah kristalisasi terkondensasi tak terbandingkan, dan dapat meledak dengan kekuatan yang lebih kuat lagi. Menurut legenda, ketika kekuatan garis keturunan ini cukup murni hingga tingkat tertentu, ia dapat mengubah kekuatan spiritual menjadi sebuah eksistensi yang disebut kristal surgawi, dan di wilayah jiwa bulan, ada keterampilan bela diri yang hanya dapat dilakukan dengan memilikinya. Kekuatan spiritual dari kristal surgawi. Pedang pemakaman kristal surgawi. Pedang pemakaman kristal surgawi adalah perpaduan dari ribuan niat pedang. Kekuatan senjata spiritual biasa tidak bisa membawa begitu banyak niat pedang, hanya Godias yang memiliki kekuatan spiritual kristal surgawi yang bisa melakukannya.
Dan Godias juga menjadi terkenal di wilayah Jiwa Bulan dengan pedang pemakaman kristal surgawi ini, dan memenangkan gelar kristal surgawi. Matanya terus berkedip, sepertinya leluhur lebih memperhatikan Alexis daripada yang dia harapkan. Untuk mengubah pikiran Alexis, dia bahkan menggunakan pedang pemakaman kristal surgawi. Anda tahu, setelah Godias mempraktikkan pedang pemakaman kristal surgawi, dia hanya menggunakannya 3 kali secara total, dan setiap kali, dia benar-benar menghancurkan keberadaan di level yang sama. Dapat dibayangkan bahwa dengan kultivasi Godias saat ini, pedang ini hampir tak terkalahkan ke tingkat 6 dari alam asal. Bahkan mungkin menghancurkan 7 langit. Dalam sekejap, ribuan niat pedang yang sangat berbeda meletus dari lingkaran cahaya emas, dan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Mereka merasa seolah-olah mereka telah datang ke pedang yang penuh dengan nafas kematian. Dalam makam, yang diarahkan oleh ribuan pedang tajam, jika Anda melakukan gerakan gegabah, Anda akan berakhir dengan ribuan pedang yang menusuk tubuh Anda. Sungguh langkah yang menakutkan. Mereka tahu betul bahwa jika Godias tidak menekan alam, pedang ini akan cukup untuk langsung membunuh semua orang yang hadir. Apakah ini kekuatan tetua tertinggi Sekte Bulan Merah? Godias memang pantas menyandang nama kristal surgawi. Bahkan ekspresi Alexis tiba-tiba menjadi serius saat dia merasakan niat 1000 pedang. Pada saat ini, Godias, seperti master ilmu pedang, menatap Alexis dan berkata, "Nak, aku beri kamu kesempatan lagi, apakah kamu yakin ingin aku menyerang dengan seluruh kekuatanmu? Apakah kamu yakin ingin dapatkan pil roh itu? Ubah pikiranmu sekarang, masih belum terlambat." Namun, yang mengejutkan semua orang, menghadapi pedang pemakaman kristal surgawi, Alexis tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan tersentak, sebaliknya, semangat juang tak terbatas tersulut di matanya. Senyum liar muncul dari sudut mulutnya dan berkata, "Leluhur, mengapa repot-repot berbicara? Ayo lakukan." Nak, kamu akan menyesal. Kata-kata saja tidak dapat diubah, dan dia harus mengalami keputusasaan yang nyata sebelum dia dapat menahan diri. Saat berikutnya, pedang panjang yang terbuat dari tiang terbang keluar dari cahaya keemasan, dan setiap pedang panjang membawa niat pedang yang kuat. Godias tidak hanya memiliki darah kristal surgawi, tetapi juga seorang pendekar pedang, tidak mudah untuk menguasai 1000 pedang. Rong! Godias berteriak dengan keras, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dengan liar, dan semakin banyak spar di udara, dapat dilihat bahwa garis darah kristalnya telah mencapai titik ekstrim. Tiba-tiba, 1000 pedang terbang berkumpul di udara di depan mata semua orang, dan dengan kilatan cahaya, itu berubah menjadi pedang raksasa yang berukuran 10.000 kaki. Pedang besar itu menggantung tinggi di udara, dan bayangan hampir menutupi seluruh Sekte Bulan Merah. Energi pedang yang melonjak mengelilinginya, dan semua orang merasa menggigil di hati mereka. Melihat bayangan pedang besar itu, mereka kagum, tapi masih kagum. Bab 4451. Helena. Saat pedang raksasa itu muncul, seluruh bumi tampak bergetar samar, seolah juga takut dengan kekuatan yang terkandung dalam pedang raksasa itu. Potong. Ekspresi Godias menjadi tajam, dan dia tiba-tiba berjalan menuju Alexis. Cahaya pada pedang raksasa itu terpancar, dan itu berubah menjadi cahaya pedang besar dalam sekejap mata, seperti ribuan guntur, bergerak menuju Alexis dengan kecepatan yang sangat cepat arah di mana ia berada di bombardir. Melihat ini, mata Alexis berbinar, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan, pedang Godias benar-benar membuatnya samar-samar merasakan nafas hidup dan mati. Hanya pedang seperti itu yang memenuhi syarat baginya untuk menggunakan tebasan jiwa bintang. Saat berikutnya, 3 segel jiwa muncul di sekitar tubuh Alexis, energi monster tak terbatas dan metode hukum korosif meletus, api perak mengepul, berlama-lama di sekitar permukaan tubuh iblis surgawi dan seni darah yang membakar, tampilan canggih. Transformasi tubuh jiwa. Teriak Alexis, mengubah kekuatan kolosal yang terkandung dalam tubuh fisik yang kuat itu menjadi kekuatan jiwa yang bergulir. Tebasan jiwa bintang adalah teknik rahasia yang menggabungkan jiwa dan seni bela diri, bisa dikatakan sebagai puncak dari seni bela diri jiwa, meskipun kekuatannya juga dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri, itu jauh dari berkah kekuatan jiwa untuk tebasan jiwa bintang.
Hanya keberadaan jahat seperti Alexis yang memiliki transformasi jiwa dan tubuh dan dapat mengubah kekuatan tubuh fisik dan kekuatan jiwa sesuka hati dapat benar-benar mengerahkan kekuatan tebasan jiwa bintang. Pedang panjang hitam pekat muncul di tangan Alexis, fluktuasi yang sangat misterius melonjak di ujung pedang, dan kekuatan jiwa yang luas mengalir ke pedang panjang, hukum jiwa bintang sedang berjalan, dan di atas pedang iblis itu sebenarnya. Itu tampaknya galaksi yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi dalam sekejap. Mata Alexis tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan suara rendah, tebasan jiwa bintang, hancurkan untukku. Dalam sekejap, sebuah pedang menebas. Membekukan. Pada saat pedang terpotong, dunia seakan membeku. Cahaya pedang yang sepertinya ditempa oleh cahaya bintang ditembakkan, dan bertabrakan dengan pedang 10.000 sang dalam sekejap. Terdengar suara kikuk-ikuk, dan gelombang menyebar dengan cepat ke sekeliling. Ruang antara Alexis dan Godias benar-benar musnah menjadi ketiadaan dalam gelombang yang dihasilkan oleh tabrakan. Dan dalam kehampaan, terdengar suara berderak. Semua melihat retakan yang tak terhitung menyebar dengan cepat di pedang besar itu. Ribuan niat pedang naik dalam semalam, bertahan melawan pemboman cahaya pedang Sungai Bintang, tetapi suara duka bergema terus-menerus di alun-alun, dan niat pedang itu memancarkan jiwa-jiwa yang menakutkan di sana. Di bawah fluktuasi kekuatan galaksi, itu menghilang dengan cepat. Godias melihat pemandangan di depannya, matanya membelalak, dan dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi untuk sementara waktu. Keahlian uniknya menekan bagian bawah kotaknya, pedang pemakaman kristal surgawi, sepertinya terhapus oleh pedang Alexis. Bahkan jika alamnya ditekan dan banyak kekuatan lemah dilemahkan, semangat seni bela diri tidak berubah sama sekali. Akhirnya, niat pedang terakhir juga menguap di bawah cahaya bintang, dan ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan pedang besar itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan kristal, dan jatuh dari langit. Seperti hujan debu berlian yang deras. Tapi cahaya pedang Alexis tidak berhenti, dan menembak ke arah Godias di tengah hujan berlian. Kulit Godias berubah, dan sudah terlambat untuk memulihkan semua kekuatannya, jadi dia hanya bisa menggeram, dan kekuatan spiritual melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang melonjak diubah menjadi substansi di bawah kekuatan darah kristal surgawi, dan dipadatkan ke perisai tiang besar, menghalangi di depannya. Dia melakukan kesalahan. Dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Alexis dengan seluruh kekuatannya. Saat berikutnya, ada ledakan lain, dan perisai tiang hancur, dan tubuh Godias yang ditekan alamnya juga terbang terbalik, dan menabrak atap dengan keras, mengguncang seluruh atap untuk beberapa saat. Puff! Godias memuntahkan seteguk darah, terengah-engah, napasnya menjadi tidak stabil, jelas lukanya serius. Dia seharusnya tidak menekan alamnya. Dia memandang pemuda yang berdiri di udara dengan tak percaya, dia menekan alamnya, tetapi dengan segenap kekuatannya, dia benar-benar kalah. Dia, Godias, sebenarnya kalah dari seorang kultivator berusia 20-an alam perbaikan. Apalagi dia masih mengerahkan kekuatan penuhnya dengan pedang, tapi diremukkan oleh pukulan lawan. Jika dia tidak mengikuti kata-kata Alexis dan menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, saya khawatir dia akan mati di bawah pedang Alexis sekarang. Apa yang tidak bisa dipercaya? Ini luar biasa. Godias meremehkan musuh, membuat dia membayar harganya. Cedera yang dideritanya sekarang bahkan membuatnya jatuh ke beberapa level. Tidak dapat mengerahkan kekuatan. Dan para prajurit yang hadir tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Godias, yang menekan alamnya, akan benar-benar dikalahkan oleh Alexis. Untuk sesaat, mereka hanya merasa ada yang salah dengan pemahaman mereka tentang kata monster. Monster di benak mereka di masa lalu, sekarang sepertinya bukan apa-apa. Hanya Alexis yang bisa menanggung kata monster. Kulit Alexis juga sedikit pucat, tebasan jiwa bintang barusan telah menghabiskannya banyak energi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik Hugo yang berdiri di peron. Dia melihat bahwa Hugo sudah duduk lumpuh di peron, gemetar hebat, wajahnya tidak berdarah, dan ada ketakutan tak berujung di matanya. Dia takut. Benar-benar takut. Bahkan keberadaan leluhur, dapat dikalahkan penjahat yang mengerikan dengan satu pukulan, bagaimana itu tidak membuatnya takut. Bahkan jika leluhur menekan alamnya. Alexis memandang Hugo dengan main-main,
dan berkata sambil tersenyum, saya berkata bahwa saya akan mengembalikan barang-barang itu kepada Anda, dan saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Apakah Anda menantikannya? Tapi saat ini, suara wanita bergema di alun-alun. Kamu? Ini sedikit di luar dugaanku, tapi kamu tidak bisa mengambil nyawa orang ini. Petik 2. Mata Alexis membeku ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia melihat ke arah dari mana suara itu berasal, hanya untuk melihat kehampaan. Bergelombang bersama, sosok yang sangat tinggi dan anggun muncul di depan matanya. Di langit, berdiri seorang wanita berusia 20-an. Wanita ini mengenakan gaun istana merah muda, kulitnya sehalus salju, dan matanya yang indah seolah diukir dari batu giok es, penampilannya tak tertandingi. Orang yang datang sebenarnya adalah wanita yang sangat glamor. Namun, mata wanita itu membuat Alexis sangat tertekan. Itu adalah tatapan yang tak terkalahkan bagi semua makhluk hidup, seolah-olah seluruh wilayah jiwa bulan harus sujud di kakinya. Pada saat yang sama, saat Alexis melihat wanita ini, pupil matanya menyusut dan hatinya tenggelam. Dia sebenarnya tidak bisa melihat kultivasi wanita ini. Perasaan yang diberikan wanita ini padanya agak mirip dengan pria kuat itu. Mungkinkah? Alexis mau tidak mau bertanya pada Aurora, Aurora, kultivasi macam apa wanita ini? Aurora berkata dengan sungguh-sungguh, alam sejati. Gadis ini, sangat muda, sebenarnya adalah seorang kultivator alam sejati. Pada saat ini, ekspresi Godias yang terluka berubah, dan dia berseru. Kamu. Apakah kamu Helena? Helena. Mata Alexis berkilat, wanita ini adalah Helena yang pergi dan berkembang di wilayah Celestial. Wanita itu melirik Godias dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan rasa hormat kepada patriark tertinggi dari Sekte Bulan Merah, dan berkata dengan dingin, itu benar.